Inti topik pagi ini kita tidak lepas dari konsep konteks kambing yang kalau kita bahasa kerennya ngomong, ini bukan sekedar konsep breeding yang manual ataupun yang tradisional. Jadi ketika kita boleh ternaknya skala kecil bisa mengaplikasikan teori dengan secara tradisional dan sederhana. Namun kalau kita berbicara di belakang ini adalah sebuah sudah konteks yang kita mau tidak mau dituntut harus dalam skala industri. Adalah inti sarinya mengubah limbah menjadi daging. Ini moto yang sudah sering kali kita dengar. Tapi kalau ini kita aplikasikan menjadi pakan kambing dan mendelay juga tidak lepas dari unsur nanti bisa digunakan untuk tanaman. Dan apakah ada nutrisinya? Dan apakah positif di kambing? Apakah tidak menyebabkan mentret? Apakah tidak menyebabkan sakit dan lain-lain? Kalau skala sudah lebih dari 100 ekor, itu dengan menggunakan konsep industri itu harus dikonsistenkan dan harus dijawab. Posisinya kadang-kadang kambing yang baru dari petani ataupun baru murni hijauan itu akan rodok kaget. Cuman jangan takut teman-teman, kalau yang seperti ini itu adalah justru lebih ke konsistensi gizinya itu konsisten. Kondisi hujan kita juga bisa kasih pakan, kondisi panas kita juga bisa kasih pakan, komposisi mengaduknya ya, komposisi mengaduk sehingga nanti kambing-kambing ini menjadi seneng, kenyang, tapi juga bernutrisi. Ini kenapa terbuang? Padahal ini di sini ada biaya wet brand, ini tidak murah loh guys. Ada brandnya, ini tidak murah. Karena kambing ini jantan, baru dan belum terbiasa diaplikasikan seperti ini, makanya kita harus menolongnya. Kalau yang belum begitu suka ya harus kita tolong, jangan lantas kita terlalu kejam ya. Peringatan, please on ya. Peringatan keras ini kita guys terhadap teman-teman kita kru kandang ini. Kita melihat jam 8 lebih 5 menit. Kenapa hari ini belum datang? Apakah ada informasi ke manajemen kalau Pak Wiro sakit untuk hari ini? Nggak ada. Hah? Cuman kita toleransi dan kita maklumi, nanti beberapa menit mendatang mungkin mudah-mudahan ya sudah datang. Inti topik pagi ini kita tidak lepas dari konsep konteks kambing yang kalau kita bahasa kerennya ngomong, ini bukan sekedar konsep breeding yang manual ataupun yang tradisional. Karena ada prinsip seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita boleh ternaknya skala kecil bisa mengaplikasikan teori dengan secara tradisional dan sederhana. Karena kondisinya alam tersedia untuk kita semua dan untuk menjamu kambing-kambing kita. Namun kalau kita berbicara di belakang ini adalah sebuah sudah konteks yang kita mau tidak mau dituntut harus dalam skala industri. Karena dengan kambing banyak, nggak mungkin juga kita dengan konsep yang tradisional. Karena kan nggak mungkin kuat tenaga nih. Nah dengan skala yang kita aplikasikan hari ini, yang akan kita demokan hari ini adalah inti sarinya mengubah limbah menjadi daging. Ini moto yang sudah sering kali kita dengar dan ini sudah konteks peternakan. Tentunya dengan beberapa yang kita aduk pagi ini adalah limbah dari pertanian. Tentunya banyak sekali macam bahan nanti. Cuman ini kita simpelkan dan kita aplikasikan, ternyata di kambing juga bagus dan di kambing juga gemuk dan porsi makannya juga bisa banyak. Nanti akan ketemu biaya, aplikasinya biaya seperti apa. Kambing yang punya hak dikasih pakan ini adalah kambing yang akan ceritakan semua. Selalu ikuti tentunya. Kalau dengan semua skip video kami nanti tentunya akan ketinggalan sebatas semacam kayak ilmu-ilmu mahal guys. Ini karena kita belajarnya tidak di Somoroto kalau yang seperti ini. Dulu 5, 6 tahun, 7, 10 tahun yang lalu kita belajarnya di Australia tapi kecamatan Kaligesing. Nah, jadi posisinya nanti ini ada beberapa macam. Tentunya teman-teman sudah lihat ada pil-pil biru seperti ini, adalah ini produksi dari teman-teman kita, di mana ini adalah di bawah di dalamnya ini tebon jagung. Ini adalah sudah limbah pertanian di mana tidak terpakai di pertanian jagung, ketela segala macam itu banyak yang muspro. Artinya muspro apa sih ya? Ora kanggo ayo podo kira kanggo gawe muspro karo apa sih? Kok tidak bermanfaat lah intinya. Biasanya banyak-banyak seperti ini ya. Kalau kita melihat dulu pada tahun 2004 diobong guys, dibakar.
di persawahan-persawahan teman-teman kita tuh dibakar untuk dijadikan pupuk. Ya sebenarnya manfaat untuk pupuk, cuman kalau kita bisa manfaatkan lagi untuk ternak, circle simbiosis mutualisme dan rantai makanan. Bahasanya cok kepintaran malah kejebak aku. Jadi bahasa rantai makanan, ketika ini hanya fungsinya dijadikan pupuk aja, ini otomatis kan baru di tanaman tok. Baru di tanaman tok, ya toh. Tapi kalau ini kita aplikasikan menjadi pakan kambing dan mendelay juga tidak lepas dari unsur nanti bisa digunakan untuk tanaman. Jadi lebih bisa diulur, lebih bisa fungsi, dan inilah prinsip kita mengubah limbah menjadi daging. Teman-teman tentunya juga penasaran, apakah kambing-kambing kita itu dikasih makan seperti ini, sampah-sampah seperti ini, lantas limbah seperti ini, apakah dikonsumsi kambing dengan baik, dan apakah ada nutrisinya, dan apakah positif di kambing, apakah tidak menyebabkan mencret, apakah tidak menyebabkan sakit dan lain-lain. Ini sudah kita aplikasikan guys, dan ini dulu sudah melalui riset beberapa bulan dan beberapa tahun bahkan. Nah makanya ini sudah kita aplikasikan tadi dengan kita aduk dari berbagai macam komposisi. Namun nanti setelah kita makan kambing, kita akan ceritakan dan kita akan demokan untuk teman-teman semua bagaimana kita membuat, meramu, meracik sehingga kambing menjadi seneng, nyaman dan sehat. Tentunya itu yang tentunya paling ditunggu-tunggu teman peternak Indonesia. Ngono guys, tadi ki posisinya aku tak makan isik. Kita kasih pakan, ya toh. Dengan saya ngecipris seperti ini nanti wah ora wedhus engko tanu ra doyan, lak mangkene dipoyoki netizen. Artinya nanti jadi nggak konsisten. Kita praktekkan langsung. Ya memang kalau skalanya kita sudah mengarah ke industri ataupun skala juga kita memang nggak bisa kita monoton ataupun kita tidak mau mengembangkan ilmu ataupun kita tidak mau berkembang, itu jadi mana nanti terlalu beresiko juga untuk ternak-ternak kita. Kalau skala sudah lebih dari 100 ekor itu dengan menggunakan konsep industri itu harus dikonsistenkan dan harus dijawab, karena tidak mungkin kalau kita skala peternakannya itu banyak kok kita modelnya jukming model tradisional, orang kuat guys, boyokin cepat. Nah ini pagi itu tadi sebenarnya sudah kita ngaduk pagi-pagi bener, terus kita sudah kasihkan pakannya dengan tujuan karena Pak Wiro juga karena belum hadir. Lah intinya pagi ini hujannya wis rodok telat, artinya wis teko lah kae, wis teko kae kayak renggunuk. Jadi posisinya kita khawatir kita telat dengan jadwal waktu yang sudah kita tentukan, karena jam 8 tit kambing harus sudah makan, karena kita nggak mau ayo kita melihat, kita nggak mau nanti telat dan kambingnya itu nanti asam lambungnya naik. Nah seperti ini guys. Memang ada kendala kadang-kadang yang teman-teman alami, itu posisinya kadang-kadang kambing yang baru dari petani ataupun baru murni hijauan itu akan rodok kaget. Cuman jangan takut teman-teman, kalau yang seperti ini itu adalah justru lebih ke konsistensi gizinya itu konsisten, tidak naik turun. Kondisi hujan kita juga bisa kasih pakan, kondisi panas kita juga bisa kasih pakan, dan kita bisa lihat ataupun sudah terbiasa ini posisinya mangane nyenengke. Artinya seperti ini bisa kita buat dan kita konsep sedemikian rupa sesuai keinginan kita, asalkan kita juga bertanggung jawab dengan konsistensi nilai nutrisi yang terkandung ataupun terserap dalam kambing. Jadi memang ada unsur complete fitnya, nanti kita akan ceritakan, dan komposisi mengaduknya ya, komposisi mengaduk sehingga nanti kambing-kambing ini menjadi seneng, kenyang, tapi juga bernutrisi. Kita bisa lihat teman-teman bahwa ketika kita belajar, kita melihat peternakan skala yang ada di luar negeri ataupun yang di Indonesia itu memang sudah skalanya gede, itu sudah tidak bisa lepas dari unsur teknik dan teori industri, karena tidak bisa mati pegun urip kok iki, khawatirku gue suwi ngomong ngecempreng ora kerekot, ayo pusing toh baleni. Jadi posisinya kita berbicara kalau pagi ini KK TV berbagi
ilmu, Kakak TV berbagi edukasi, Kakak TV berbagi informasi terkait dengan manajemen kandang. Kandang ini teman-teman kemarin juga sempat minta tolong review kandang barunya. Tolong review kandang barunya, dan ini sekalian siang ini kita review. Syukur bagi karena dengan raketung empiak raketung harga dengan 3,5-an, 4,5, 6 juta itu ya, yang penting kita bisa melayani ataupun menyediakan nanti kebutuhan teman-teman, dimana yang konsepnya adalah konsep-konsep masih analisa ya, ekonomisan ya. Jadi posisi ini kita lagi ekonomisan terkait dengan posisi yo sing dimana mudah dijangkau. Kalau kita ngomong jantan ya, jantan itu adalah yang paling riskan dan biasanya paling sulit untuk beradaptasi ataupun paling sulit untuk menyesuaikan. Lah ini aja ketika dia terangsang dengan baunya, ada nil konsentratnya segala macam ya, dia sudah mulai seneng. Dan ini tuh memang awalnya penyakit, tapi jangan khawatir, nanti akan menjadi kebiasaan dan ini akan menjadi zona nyaman panjenengan semua. Jadi posisinya kita adalah hari ini berbagi bagaimana kita konteks ngopeni kambing, bagaimana konteks kita berbagi manajemen dengan jumlah skalanya yang banyak. Jadi mungkin nanti kita akan ini karena segera minta teman-teman, kemarin request dari teman-teman yang segitu banyaknya untuk kita mengaplikasikan dan untuk mereview kandang baru, sekalian ini udah ketok kandang barunya, dan nanti kita akan berbagi untuk pagi ini sekalian juga dengan manajemen kandangnya. Apakah kita akan mendetail juga nanti terkait, biasanya nanti di komen atau itu terus kira-kira per kilonya itu habis berapa mas gitu ya, per kilonya ini ketemu harga berapa lah. Ini yang nanti juga akan menjadi mesti pertanyaan teman-teman, kilometernya dari kebutuhan ini kira-kira berapa sih gitu kan, terus konsumsinya berapa sih, kamu mau kasih pakan mau kasih pakan Cil? Kalau ditimbang itu bahan ini rodok kering itu nek sak meniki ono pirang kilo ya wong, nek untuknya kira-kira cukup. Tapi logika sederhananya adalah kalau jenengan mau pastikan kebutuhan kambing itu adalah 4% dari berat badan itu. Jadi misal kambing satu ekor ini misal bobotnya 35, berarti 4%-nya piro lah sampai itu. Bobotnya 50, 4%-nya berapa lah. Itu 4% itu sebenarnya yang ada spare 1% yang terbuang. Lah kalau kambing jenengan sudah seneng semua, sudah maksimal, artinya hanya cukup 3% per ekor. Itu di kandang kita ya Cil. Bocil. Jadi anggaplah misal ini isi 2 kilo, sarapannya waktu kambing-kambing itu setengah kilo. Pertanyaan lagi biasanya, apakah cukup kambing-kambing hanya dikasih ini? Apakah tidak ada menu lain? Apakah tidak ada menu tambahan lain? Nanti kita juga akan ceritakan menu lainnya apa, terus apa sudah cukup, apa belum, apa atau enggak, apakah juga perlu dikompor pondak, tentunya nanti kita akan bercerita. Ini kan pagi jam 8-an guys. Kalau jam 8-an itu kalau kita ngomong, kita aja kalau nggak sarapan kan ngelih ya. Nah ini pagi ini kita kasih sarapan semua, Nah ini sebagai contoh yang terbuang. Ini ada alasan. Ini kenapa terbuang? Padahal ini di sini ada biaya white brand, ini tidak murah loh guys. Ada brandnya, ini nggak murah. Karena kambing ini jantan baru dan belum terbiasa diaplikasikan seperti ini, makanya kita harus menolongnya. Kalau yang belum begitu suka ya harus kita tolong, jangan lantas kita terlalu kejam ya. Jadi raketang didik dikai unsur hijauan, ada polarnya juga. Jadi supaya nanti kambing juga selama dia adaptasi dengan pakan-pakan yang istilahnya pakan-pakan yang baru, dia staminanya terjaga.
Setelah kita aduk, sebaiknya kita simpan sehingga menjadi awet. Kalau model pakan yang sudah mengaplikasikannya seperti ini itu nggak boleh kena udara terlalu lama, jadi harus kita simpan benar-benar rapet. Nanti ketika kita membutuhkan baru kita buka lagi. Jadi jangan sampai bocor karena nanti akan membusuk. Kalau model yang pakan seperti ini, kalau kita ngomong sih ini bahasannya apa sih ya, demone silase lah ya. Jadi posisinya nanti kita simpan. Ini kan sudah berbagai macam komposisi kita aduk, kita aplikasikan, dan nanti posisi tinggal metode penyimpanannya. Nah, seperti ini. Sebetulnya kan mungkin untuk teman-teman silase yang seperti ini dikasihkan sudah cukup, sudah puas ya. Dengan catatan nanti ada yang lain. Kalau sekiranya terbatas hanya seperti ini, nggak ada yang lain ya, sebaiknya kita oplos lagi. Nanti kita akan lanjut lagi dengan perbandingan ataupun skala kita membuatnya, ataupun kita nanti sing ampreh kambing seneng yang sudah ada di KKTV itu, yang sudah terjadi aplikasinya cuma sederhana sebetulnya. Kemarin kini rasa salah ki ono sing tanya, piye yo kambing segitu le makani piye ngono ya. Jadi sekalian ini review kandang juga review jenis pakan yang kita gunakan. Kadang-kadang juga ada pertanyaan yang simple gini, terus lah aku lagi ngudus 5 mau saat dipakani koyok gitu, terus biayanya kira-kira berapa? Lah udus 5 aja koyok iki. Nah udusnya di bawah 10 atau di bawah 20 masih sekiranya mampu menggunakan limbah, jangan dikasih pakan yang seperti ini. Kalau konsep ternak itu adalah sebagaimana kita membuat anggaran ataupun operasional itu seminimal mungkin. Kowe ngaling-ngalingi kamera tuh Cil. Apa rak kamera kene Cil? Ayo madai iki. Madai ini. Di awal tadi kita bilang bahwa kalau kita sudah mengaplikasikan pakan yang jenis seperti ini, artinya kan kambing sudah mesti di atas 100. Kalau masih kurang dari itu dan kejangkut dengan ada limbah rumput, bukan limbah rumput, maksudnya rumput yang tersedia itu masih banyak, yang masih bisa dipakai. Ya untuk undi guys, mana gue ya? Sepirang menit amane kok sambungan wae toh. Sambung ling aduk. Ngos-ngosan. Aman. Oke guys, cukup ya berbagi infonya kita ya untuk pagi ini. Skala manajemen dengan jumlah skala ternak di atas. Cara mengaplikasikannya dengan media-media ataupun dengan sumber daya alam ataupun limbah-limbah yang bahkan sama sekali tidak termanfaatkan. Dan kita topik pagi ini adalah merubah limbah menjadi daging, dimana itu secara circle-nya, secara regulasi adalah yang seharusnya terbuang dan terbakar bisa kita aplikasikan menjadi aman dan baik untuk ternak, sehingga kotorannya juga bisa kembali lagi ke tanaman. Rumus Rojokoyo seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah kita berpikir pusing-pusing, yang penting pokok wani nglakoni. Seperti itu guys, sampai jumpa di next video. Selamat pagi dan matur nuwun.